Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karawati dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim dan teman Saya Amirul Hayat dari SMA 1 Belimbing. saya Meriana dari SMK Negeri 1 Benakan. Adalah satu tim untuk mempraktikkan kucing supervisi akademik modul 2.3. Marilah kita saksikan bersama-sama video praktek dari kami. Selamat menyaksikan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Hayat dari SMA Negeri 1 Belimbing, CGP Angkatan 9 Kabupaten Muara Enim. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bu Mary, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Ayat. Baik Pak. Alhamdulillah. Gimana kegiatan KBM-nya di sekolah, berjalan lancar? Alhamdulillah Pak. Iya. Ya seperti itulah. Hari ini Ibu sesuai rencana dari kita akan melaksanakan supervisi, tapi sebelum supervisi kita laksanakan dulu observasi ya. Saya ingin tahu kompetensi mana yang mau Ibu kembangkan, apa-apa saja yang mau diamati nanti. Kita juga mau melihat bagaimana penilaian terhadap apa yang kita kembangkan nanti, dan terakhir harapan yang ingin Ibu lakukan setelah melaksanakan supervisi nanti. Kira-kira Ibu Mary, sesuai jadwal kita itu kan adakan observasi ya. Tetapi sebelum dilaksanakan observasi, kita laksanakan pra-observasi dulu karena ada beberapa poin penting yang melatar belakangi terjadinya observasi yang Ibu minta. Ya. Yang pertama, kita tahu sendiri bahwa kompetensi yang kita ada itu kan ada 3 hal, ada present, mendengar aktif, kehadiran penuh atau mindfulness, dan pertanyaan berbobot. Dan ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang Ibu mau kembangkan yang di kompetensi mananya? Kalau saya sih Pak lebih ke ini Pak, ke pertanyaan berbobot itu Pak. Ke pertanyaan berbobot itu Pak. Karena kalau di pertanyaan berbobot ini terkadang kita walaupun kita sudah mendengarkan aktif, terkadang kita bingung apa yang akan kita tanyakan ke pada saat pelaksanaan nantinya gitu. Iya, berarti dari 3 kompetensi yang ada tadi, yang ingin saya amati secara penuh itu adalah kompetensi pertanyaan berbobot. Ya, Oke. Iya, dari ketiga kompetensi tadi kan Ibu sudah memilih untuk yang lebih ditingkatkan dan lebih diamati, yaitu pertanyaan yang berbobot, Bu. Kira-kira harapan Ibu, kenapa harus diamati lebih jauh tentang kompetensi pertanyaan berbobot itu? Iya Pak, tadi di awal saya sudah bicarakan sama Bapak juga, saya katakan tadi bahwa saya itu kalau di pertanyaan berbobot, nah ini Pak, menurut saya, kenapa saya ke pertanyaan berbobot yang perlu diamati, karena tadi sudah saya bicarakan ke Bapak atau saya katakan ke Bapak tadi bahwa saya agak kesulitan dalam menimbulkan atau membuat pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan nantinya ke coach, supaya coach nanti lebih tertarik atau lebih mengeluarkan semua apa yang menjadi unek-unek atau permasalahan coach tersebut gitu Pak. Iya. Oke. Jadi dari harapan Ibu tadi kan kita bisa ambil titik poinnya ya, setelah kita mengadakan observasi, ada kompetensi pertanyaan yang berbobot yang dikembangkan di amat yang lebih jauh, dan harapan terakhir dari Ibu ketika sudah melaksanakan observasi ini apa kira-kira? Jelas ya Pak ya, kalau seandainya saya sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian saya sudah bisa membantu menyelesaikan juga permasalahan dari coach, ya itu harapan saya sangat jelas bahwa saya sangat senang kalau apa yang menjadi permasalahan coach kita bisa sama-sama mencari penyelesaian bersama coach nantinya. Itu Pak. Baik Ibu Mary, hari ini adalah hari pertama ya proses dari kegiatan
supervisi kita, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan kucing langsung dengan Ibu Hera yang bersangkutan. Akan tetapi Ibu harus ingat bahwa prinsip dalam kucing nanti tetap kita pakai rubrik ya. Rubrik yang pertama itu adalah prinsip kemitraan yang dipakai, yang sudah itu proses berpikir kreatif, dan terakhir itu adalah menerapkan, yang terakhir itu adalah memaksimalkan potensi. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi setelah pasca observasi, setelah kegiatan kucing yang Ibu lakukan. Mungkin itu saja Ibu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Mary. Apa kabar Bu Hera? Alhamdulillah Bu Mary baik. Alhamdulillah baik, tapi kok agak cemberut ya? Iya nih Bu Mary, ada sedikit permasalahan terkait dengan pembelajaran di kelas lah Bu Mary. Waduh, Iya. permasalahan Iya. dengan pembelajaran Bu Hera? Iya. Ya ampun, kira-kira apa sih permasalahannya? Ya sebenarnya sih pengen ngobrol dulu ya dengan Bu Mary. Bu Iya. Mary punya banyak waktu nggak hari ini? Mudah-mudahan Ya. saya bisa meluangkan waktu saya untuk kita sama-sama curhatlah kita ya, gitu Makasih ya. Bu Iya. Mary ya. Jadi Bu Mary, untuk hari ini topik permasalahan yang ingin saya ceritain sama Bu Mary itu berkaitan dengan strategi pembelajaran di kelas Bu Mary. Strategi pembelajaran di kelas. Iya. Kenapa tuh dengan strategi? Jadi tujuan saya ingin bercerita mengenai strategi pembelajaran di kelas ini karena kan kurikulum merdeka baru Bu Mary diterapkan. Jadi ya masih banyak sekali menurut saya kekurangan yang terkadang itu menjadi hambatan Bu Mary untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah itu. Jadi tujuan saya sih ingin kalau bisa nanti saya punya solusi bagaimana bisa menerapkan pembelajaran dengan strategi yang ada terkait dengan kurikulum merdeka ini ya tanpa kesulitan Bu Mary. Maksudnya itu Ibu Hera menjalankan strategi itu supaya anak-anak itu belajarnya menarik gitu ya? Ya jelas itu Bu Mary, ya gitu. benar sekali Bu Mary. Kalau penerapan strategi itu kan banyak macamnya ya Bu Hera Iya, ya? iya. Nah menurut Bu Hera sendiri, yang bagaimana ya strategi yang akan Ibu Hera terapkan nantinya? Iya, kalau strategi pembelajaran yang bagus itu kan yang pastinya bisa mengaktifkan proses pembelajaran ya Bu Mary. Siswa terlihat aktif, senang. Iya. Terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kan kita harus mengajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid Bu Mary. Oh, Iya. seperti itu. Jadi menurut Bu Hera kalau dengan seperti itu nanti anak-anak akan tertarik Iya. dengan pembelajaran Bu Hera gitu ya. Iya, benar. Kemudian nanti misalnya bisa ya enjoy lah ya dalam Iya, pembelajarannya. benar. Itu tidak terlalu spesifik yang Ibu sebutkan tadi gitu. Iya, masih iya. masih ada yang lebih spesifik lagi ya. Iya, iya. Kira-kira bagaimana Bu? Nah, yang kalau spesifik? strategi yang ingin saya terapkan ini sih spesifiknya saya ingin mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi Bu Mary, kan sesuai dengan kurikulum merdeka. Iya. Tapi karena ini adalah sesuatu yang baru Bu Mary, banyak sekali menurut saya hal-hal yang masih kurang dengan kemampuan saya sendiri di dalam menerapkan proses pembelajaran dengan strategi ini Bu Mary. Iya. Jadi dengan Ibu Hera merasa masih banyak yang kurang dari penerapan yang di kurikulum merdeka ya, Iya. terutama di pembelajaran Iya, diferensiasi. berdiferensiasi. Iya, Ibu Hera ketahui sendiri bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang berpihak pada murid menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan murid ya Bu Mary ya. Iya, Kan kebutuhan kita tahu murid kita iya. banyak Bu Mary. Iya, Murid iya. kita kan seperti saya misalnya ada 30 murid di kelas. Nah, kalau mau disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhannya kan tentu saya harus ekstra lebih banyak perencanaan dan persiapan di awal ya Bu Mary ya. Nah, Iya, itu iya. yang menjadi beban saya Bu Mary untuk menerapkan seperti apa itu Betul nantinya. ya. Iya. Bu Hera jadi agak terbebani dengan pemikiran pembelajaran diferensiasi Iya, tadi benar, ya. Bu Mary. Jadi kan di dalam pembelajaran diferensiasi itu kan ada salah satunya diferensiasi konten gitu Iya, ya. iya. Ada diferensiasi proses, Iya. kemudian ada diferensiasi produk Iya. gitu ya. Nah, itu di tiga itu yang mana yang mau ditekankan Bu Hera? Mau Iya. tiga-tiganya atau mau satu saja atau bagaimana? Karena kan sepengetahuan kita ya bersama bahwa
pembelajaran diferensiasi itu kan nggak semuanya harus diterapkan gitu ya. Iya. Nah, Bu Hera sendiri yang mana yang Iya. difokus? Sebenarnya kalau idealnya sih tiga-tiganya saya ingin menerapkan Bu Mary. Jadi memang tujuan pembelajaran pada proses yang saya lakukan itu benar-benar tercapai ya Bu Mary, inginnya sih. Tapi ya itu tadi, saya masih harus banyak belajar terkait dengan 3 diferensiasi yang nantinya ingin saya terapkan tadi, baik itu proses, konten ataupun produk. Jadi saya tuh maunya tiga-tiganya Bu Mary untuk diterapkan. Iya. Berarti Ibu Hera punya rencana bahwa 3 bentuk Iya. diferensiasi tadi mau diterapkan dan Benar. akan dituangkan ke Dalam rencana pembelajaran Iya, itu. benar, Bu Oh, Mary. ke dalam rencana. Iya. Nah, sebelumnya sebelum ngajar, Ibu itu sudah ada persiapan pembuatan rencana Iya, pembelajaran. jelas Bu Mary. Sebagai Ya. seorang guru kan kita selalu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ya Bu Mary. Nah, di sana saya juga sudah menyiapkan sih sebenarnya seperti bagaimana caranya saya nanti menentukan gaya belajar siswa ya Bu Mary di tahap Iya. persiapan. Nanti apakah anak ini akan saya persiapkan terkait dengan konten, kalau dia gaya belajarnya audio, visual, kinestetik, kan itu harus berbeda-beda ya Bu Mary ya, sesuai Iya, dengan iya. pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu Bu Mary, saya juga sudah ke arah sana sih perencanaan saya. Sudah gitu Iya. ya. Pokoknya Bu Hera sudah menyiapkan semuanya gitu ya. Iya, Dengan benar. target Bu Hera tadi mau menerapkan 3 diferensiasi tadi. Iya, benar. Dan itu sudah dituangkan di dalam rencana pembelajaran Bu Iya, Hera gitu iya, ya. iya. Jadi dengan rencana aksi Bu Hera ini semoga anak-anak nanti bisa menikmati, enjoy dalam pembelajaran Bu Hera ya. Iya, Apalagi iya, Bu Hera ngajar ekonomi kan? Iya benar Bu Itu Mary. lebih menarik lagi ya Bu Iya, ya. Iya. makanya, iya. Apalagi dikait-kaitkan dengan ini ya, dengan permasalahan ekonomi Iya, kita sekarang gitu ya. benar, iya. Mantap Bu Hera. Jadi bagus Bu Hera, berarti tindakan Bu Hera tadi, rencana aksi Bu Hera diingat ya. Tadi sudah ada Iya. ada 2 yang saya baca tadi ya. Ya Bu Hera sudah jelas tujuan Bu Hera memperbaiki strategi pembelajaran, yaitu yang pertama Bu Hera memperbaiki rencana pembelajaran dulu Iya. gitu ya, terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Iya. Tadi kata Ibu tadi nanti akan saya perbaiki Bu gitu Iya, kan. Nah, iya. kemudian setelah rencana pembelajarannya sudah diperbaiki dan itu akan Ibu Hera terapkan di dalam proses Iya. pembelajaran. Iya. Mudah-mudahan proses pembelajaran Bu Hera lebih menarik, Iya, insya Allah ya, lebih Bu Mary. enjoy lagi anak-anaknya, Iya, dan iya. anak-anaknya juga sangat menikmati di pembelajaran Bu Hera, Iya. supaya anaknya nanti tidak jenuh Iya. di pembelajaran, di Iya. proses pembelajaran nanti. Kira-kira kapan Bu Hera mau melaksanakannya? Iya, kalau waktunya Bu Mary, karena ini kan sudah penilaian akhir semester ya Bu Mary ya, berarti mungkin ini saya akan mulai di awal semester lagi Bu Mary, di awal semester depan. Oh Ya, gitu semester ya, ya, depan. ya, ya. Sambil saya juga mungkin menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk bisa mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu Mary ya. Oh, Seperti gitu itu ya. ya. Ya, karena memang kita sedang dalam keadaan ujian akhir Iya, ya, ujian Bu akhir Mary, semester iya. kan. Dan ini ke hari terakhir juga ya. Iya. Berarti mulai minggu depan kita nggak ada proses pembelajaran Benar, gitu iya. kan. Ya benar. Sambilan Ibu Hera mempersiapkan biar lebih matang lagi gitu Iya, ya. Bu. Kemudian nanti diterapkan di semester akhir. Iya. Selamat Bu Hera, mantap Bu Hera ya. Makasih ya Bu Nah, Mary ya. selamat menerapkan nanti Bu Hera. Iya. Tapi nanti kalau seandainya ada permasalahan yang dihadapi atau nanti ada keluhan apa yang dihadapi, boleh lah Ibu Hera telepon saya atau WA. Iya, Kita kan punya WA ya, gitu ya. benar sekali, itu nanti komitmen saya Bu Mary. Saya Iya. ingin Bu Mary juga nanti mengingatkan jika komitmen saya ini tidak berjalan sesuai dengan rencana ya Bu Mary ya. Iya, Tolong iya. diingatkan Iya. dan tolong dibantu juga untuk diawasi Bu Mary. Nanti kan saya juga melibatkan rekan-rekan guru juga Bu Iya, Mary, iya, supaya apa yang saya jadikan rencana ini memang berjalan menjadi kebiasaan baik dan ada tindak lanjutnya Bu Mary, dan bisa juga menyebar dengan teman-teman lah Bu Oh, Mary bagus pembelajaran sekali. ini. Iya, iya. Iya. Siap Bu Hera, saya Iya. siap membantu Bu Hera. Terima kasih ya Bu Mary. Apapun yang Ibu Iya. rencanakan terkait dengan perbaikan proses Iya. pembelajaran Ibu dan untuk juga disebarkan ke teman-teman lain, saya siap membantu. Iya, Terima kasih Bu banyak, Hera Mary. atas Iya, waktunya. terima kasih banyak Bu Mary. Sampai jumpa nanti di tahap pelaksanaan pembelajaran Bu Hera yang lebih menarik lagi. Iya. Makasih atas waktunya Bu Iya, Hera. Bu Mary, Sampai saya jumpa. juga. Assalamualaikum Bu Makasih. Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mary, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak. Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Siang tadi Ibu sudah siang kemarin Bu ya, Ibu sudah melaksanakan proses kegiatan
kucing ya. Iya Pak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dari kegiatan kemarin itu. Eh, Kira-kira dari proses kemarin itu bagaimana Ibu menilai diri pribadi Ibu dalam kegiatan itu? Itu Pak ya. Kemarin pada saat pelaksanaan ya Pak ya, saya kan kesulitan saya kemarin kan yang pertanyaan berbobot ya Pak, Benar. seperti yang disampaikan saya pada saat pra observasi kemarin ya Pak ya. Nah, pas pelaksanaan alhamdulillah Pak ya, di pertanyaan berbobot yang saya kesulitan tadi, saya sudah ada memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci saya, sesuai dengan apa yang disampaikan kuci saya Pak gitu. Nah begitu Pak kemarin Pak. Iya. Oke, mungkin berarti kan kegiatan kucing Ibu kemarin itu kan berjalan dengan lancar Bu ya. Iya. Jadi alasan Ibu bisa menilai demikian bagaimana itu Bu? Gini Pak, pada saat itu Pak ya, pada saat pelaksanaan itu saya kan ngomong sama kuci kan, saya ngomong sama kuci. Nah saya tanya tuh apa topiknya, apa tujuannya ke kuci tadi kan. Nah kuci tadi lancar Pak, dia jawab, dia ngomong begini-begini. Saya mendengar, saya sudah benar-benar mendengarkan penghadiran penuh ya Pak ya, saya mendengarkan benar. Nah jadi apa yang disampaikan kuci nanti akan saya timbulkan pertanyaan-pertanyaan Pak. Nah, setiap apa yang disampaikan kuci, saya akan menimbulkan pertanyaan lagi. Nah, di situ saya menilai bahwa saya sudah berhasil nih membuat atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang saya sampaikan ke Bapak waktu itu. Iya. Itu, Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan kucing kemarin, Bu? Boleh, Pak, silakan. Ya, jadi gini. Ada beberapa poin penting ya, Bu, ya, yang saya amati kemarin. Memang benar apa yang saya lihat dan saya perhatikan dari kegiatan kemarin itu kan memang benar Ibu sudah melaksanakan proses dari kucing kemarin itu sudah berjalan dengan baik, sudah pakai yang namanya prinsip kemarin kita sampaikan kemarin itu adalah kemitraan ya, proses berpikir kreatif yang membantu dalam mengembangkan potensi dari kucing. Itu yang pertama. Dan saya lihat itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi prosesnya mungkin kalau saya melihat secara lebih detail itu masih belum terlalu mengalir secara alamiah gitu kan. Dalam arti kata gini, dari Ibu sendiri masih belum mengambil poin-poin penting dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam arti kata Ibu kan masih belum lost gitu ya. Seperti masih ada takut-takut apa gimana dalam membimbing kuci untuk mengeluarkan undang-undang yang mungkin kita nggak tahu, yang mungkin permasalahan dari lain itu. Kalau saya nanti kalau ke depannya itu mungkin kita lebih santai lagi, lebih rileks lagi kan seperti itu, karena kegiatan seperti ini kan kita di ajang forum curhat gitu ya. Kalau saya lihat memang sudah nggak ada jarak, mungkin karena sama-sama guru ekonomi mungkin enak ya, tapi yang saya takutkan nanti ketika Ibu melaksanakan kucing dengan guru yang lain mata pelajaran. Jadi kalau saran saya ke Ibu, bisa menjadi pendengar yang baik, menjadi pembimbing yang luar biasa untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh kucing. Karena ini kan kalau sama mata pelajaran kan enak Bu ya, tapi kalau yang lain mata pelajaran kan nanti mungkin ada matematika, ada fisika, mungkin ada otomotif kan Ibu di SMK kan. Nanti kalau kita sudah terbiasa menghadapi itu, misalnya kita proses itu kan lebih enak, lebih mengalir, kita jadi kita sebagai orang tempat curhat itu lebih enak gitu Bu ya. Karena kalau mungkin ya ada jarak, nanti kan si kuci itu nggak akan terbuka misalnya. Bagaimana kalau menyikapi saran saya seperti itu Ibu? Bagaimana, apa memang benar? Bagaimana, kan itu pengamatan saya Bu. Terima kasih Pak, sudah diamati dan sudah dilihat apa kekurangan saya pada saat pelaksanaan kemarin Pak ya. Iya memang benar Pak, saya itu agak kurang rileks ya Pak ya melaksanakannya. Kalau tahapan mungkin iya sudah ya Pak ya, tapi proses sudah berjalan bagus Bu. Iya memang Pak, saya tuh memang pinginnya mengembangkan supaya kedepannya itu saya untuk mempraktekkan seterusnya. Nah ini jangan sampai saya itu nggak rileks gitu, atau jangan sampai saya itu tegang gitu kan. Saya tetap fokus, tapi saya
di dalam hati saya tetap tegang gitu. Nah, Hmm. saya mau mengalir seperti kata Bapak tadi, mengalir saja natural gitu Natural, kan. iya. Ya benar Pak. Mungkin itu yang akan kita kembangkan selanjutnya ya Pak ya. Iya. Mohon dibantu lah Pak ya kalau misalnya untuk tahap perkembangan saya yang sesuai saran Bapak tadi. Mm-mm. Dan saya juga mohon bantuan dari Bapak untuk melihat, memantau bagaimana perkembangan saya nantinya gitu kan. Nggak apa-apa ya Pak ya, Bapak memantau saya demi perkembangan saya yang sesuai saran Bapak tadi gitu. Iya. Kalau saya lihat kan proses dari Ibu kan sudah kemarin kan sudah untuk masalah pertanyaan berbobot sudah nyata sekali kan, proses pertanyaan-pertanyaan kan sudah ada, tetapi kan yang ini yang bisa dikembangkan lagi Bu. Nanti kita kayak kita tuh memposisikan kita sebagai psikolog lah gitu, nah ya. Kalau ke psikolog kan santai, rileks, mungkin nanti sambil ngopi, mungkin sambil kita berbicara seperti biasa lah gitu, supaya nanti proses curhat-curhat dari kawan-kawan yang menyampaikan masalah itu kan lebih terbuka gitu kan. Nah ini bisa dikembangkan lagi Bu. Iya. Baiklah Pak, nanti akan saya kembangkan sesuai saran Bapak. Memang saya juga merasa itu kekurangan yang Bapak sebutkan tadi, dan mudah-mudahan Pak, Bapak juga bersedia membantu saya dalam memantau setiap penerapan dari perbaikan-perbaikan yang Bapak sarankan tadi. Terima kasih Pak ya. Kalau Bapak sudah membantu saya nantinya, jangan lupa ya Pak ya, dibantu saya. Ya, jadi dari permasalahan yang kita hadapi, proses saya mengamati Ibu, kan Ibu sudah tahu kekurangan dari prosesnya, saya sudah memberikan masukan. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang kita ingin lakukan Bu untuk menghadapi kurang mengalir lagi, kira-kira apa mungkin ada kegiatan-kegiatan, apa ada hal-hal yang ingin dicurhatkan lagi Ya Pak, proses dari ini gitu. ya begini Pak, tadi kan sudah Bapak sebutkan ya tadi ya bahwa saya kekurangannya di situ. Nah nanti saya tuh pengen tadi Bapak melihat lagi, memantau saya lagi ketika saya menerapkan kucing tadi dengan kuci. Nah itu tolong Bapak melihat saya, benar-benar memantau saya gitu Pak. Nanti apa yang menjadi kekurangan saya itu dipantau. Tadi kan katanya saya kurang rileks gitu kan. Benar. Nah itu tolong diperbaiki kalau bagaimana saya harus rileks dengan kuci. Nah, atau seperti kata Bapak tadi, tidak usah tegang, ya sambil ngopi juga boleh. Nah tolong itu dibantu ya Pak ya. Itu yang tindakan yang akan saya lakukan nanti. Oke, nanti berarti otomatis kegiatan ini kan secara kontinu Bu ya, kita laksanakan sambil kita praktik baik, sambil berbagi, saling amati lah gitu kan. Karena proses ini kan terus akan berlanjut kan, bukan hanya di sini saja, mungkin akan terjadi kucing-kucing yang lainnya gitu Bu ya. Oke. Nah, sudah kegiatan ini kan sudah observasi sudah dilaksanakan, Ibu sudah melaksanakan proses kucing ya dengan baik dan luar biasa, proses ceritanya nyata sekali. Dari proses identifikasi masalah sudah laksanakan, proses membimbing kuci untuk mengambil Ibu menggunakan pertanyaan bobot untuk membantu kuci untuk menyelesaikan masalah yang dari Ibu sudah ada. Nah, kira-kira bagaimana refleksi yang Ibu rasakan sudah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara runut ini? Kalau ditanya gitu ya jelas lah Pak, saya senang lah Pak. Dari permasalahan saya tadi yang Bapak amati tadi, yang kemudian Bapak juga memberi masukan, kemudian nanti Bapak janji juga akan memantau saya terus gitu kan, supaya apa yang menjadi permasalahan saya di praktek kucing tadi bisa diperbaiki ke depannya. Itu saya senang loh Pak, sangat senang. Oke, kalau seperti itu Ibu Mary, terima kasih ya sudah bisa saling isi ya. Kita ini kan saya sudah bisa menyaksikan proses kucing Ibu, sudah bisa observasi secara langsung kegiatan Ibu, dan semoga Ibu bisa mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot lebih baik lagi. Iya, siap Pak, siap. Ya, untuk kita aja Bu ya. Jumpa lagi kegiatan-kegiatan kucing selanjutnya. Oke Pak, ya Pak ya. Jangan bosan-bosan dan jangan segan-segan untuk saling berkolaborasi. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami tadi. Semoga video kami dapat memberikan manfaat kepada yang menonton video kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.